Kenapa ya orang-orang secara terang-terangan untuk menceritakan perilaku maksiat mereka di media sosial? Justru kalian yang ingin berdakwah tapi takut ataupun malu. Coba dengerin ya. Hari ini kita seringkali melihat mereka dengan bangganya menceritakan perbuatan maksiat mereka di media sosial. Pesta, mabuk, pacaran, bebas semuanya dipamerkan dan malah banyak yang dapat views yang lebih gede dan likes atau komen yang lebih banyak lah gitu. Tapi sedangkan mereka yang ingin berdakwah dan ya mereka ingin berdakwah di TikTok atau apapun itu, ingin menyebarkan tentang kebaikan, ya mungkin mereka membuat konten tentang membagi-bagi makanan hari Jumat, justru malah seringkali mendapatkan stigma negatif seperti ya nggak usah sok suci, atau aku juga ngebagi-bagiin makanan begitu di hari Jumat cuman nggak di videoin aja, seolah-olah kita menyebarkan kebaikan itu kayak apa ya, hal yang buruk gitu. Dikontenin kenapa? Nggak ada masalah sebenarnya dikontenin. Kenapa emang? Yang dibilang munafik lah atau si paling bener atau apapun itu, ria apa segala macam. Ya itu masalah ria sebenarnya urusan hatinya mereka. Toh kalau misalkan mereka tujuannya untuk melakukan kebaikan ya untuk menginspirasi orang lain, kenapa enggak? Emang ada peraturan kalau misalkan berdakwah itu harus sembunyi-sembunyi? Harus kita dong yang tahu gitu. Semua orang nggak boleh tahu, nggak boleh disebarkan. Sejak kapan dakwah sembunyi-sembunyi itu? Cuman ya ketika dakwah Rasulullah pada waktu itu ya karena mungkin Islam masih belum terkenal pada saat itu. Tapi sekarang kita sudah eksis, ngapain dakwah bersembunyi-sembunyi? Kenapa yang rentan banget yang kena hujat itu yang konten-konten yang dia seperti itu. Sedangkan konten-konten yang isinya mereka menceritakan kalau ya mereka kos bareng pacar, terus hidupnya susah, terus ini, terus itu, terus kalau misalnya kalian lihat di YouTube itu ada yang mereka bahkan menceritakan tentang pengalaman mereka, tapi bukan kepada orang-orang yang halal gitu buat mereka, tapi ada yang ke keponakan, ada yang ke om sendiri atau nah mungkin kalian tahu nama channelnya apa, tapi aku nggak mau sebutkan di sini. Tapi kenapa maksiat kok bangga? Nah ini salah satu tagline-nya Hussein yang aku lihat di YouTube-nya. Kenapa kita bangga? Kok kita kenapa bangga gitu menceritakan kemaksiatannya? Apakah pengen banget gitu jadi tokoh maksiat atau sentralnya perbuatan jahat gitu ada di dia gitu. Jadi kalau misalkan mau buat-buat maksiatan, teleponnya dia. Karena beberapa stigma tersebut tadi akhirnya banyak orang baik yang memilih untuk dia malas bikin konten dakwah karena takut dihujat, takut dibilang terlalu fanatik, takut dianggap caper lah atau apapun itulah. Padahal TikTok tuh kan punya potensi besar sebenarnya untuk kita berdakwah. Dakwah itu nggak melulu kalian pakai ayat-ayat atau menyampaikan kayak khutbah Jumat gitu, enggak. Buat konten berbagi, mengajak kebaikan itu udah dakwah masuknya. Potensinya besar di TikTok itu buat dakwah. Algoritmanya bisa bikin konten cepat viral dan mayoritas penggunanya itu anak muda. Generasi yang perlu banyak dapat pesan baik ya seharusnya kita anak muda karena kita semangat masih menggebu-gebu pengen mencoba ini itu apa segala macam, pengen banget semuanya dicobain, tapi kita nggak, kadang nggak tahu arah gitu. Nah ketika ada orang yang ingin memberikan arah, kenapa justru malah diberikan stigma yang negatif gitu. Jadi satu pesan yang pengen aku sampaikan, jangan takut, jangan biarkan media sosial dikuasai oleh konten negatif. Mulai dari hal kecil, bikin konten kebaikan, sebarin dakwah, dan tunjukkan bahwa kebaikan juga bisa viral. Jadi nggak usah ngikut-ngikutin tren-tren yang menceritakan tentang negatif-negatif begitu, ngapain, nggak usah. Toh justru kita yang harus buat konten-konten yang baik, kita viralkan, kita jadikan indikator kan. TikTok itu indikatornya TikTok itu luar biasa, kita buat indikator itu anak muda itu harus berbagi gitu kan, kenapa enggak kan, jadi enak kan, jadi banyak orang yang bisa mendapatkan sesuatu karena tren seperti ini. Semakin banyak orang yang mengikuti tren ini kan, pencetus trennya pahalanya ngalir terus itu. Nah ada kata-kata dari Husin yang aku suka banget, beliau disampaikan seperti ini, sebarkan, kalian yang punya sosial media, sebarkan dan tampakkan semua kebaikan yang kalian miliki. Jangan takut, karena hari ini kita rasanya telah sempit memiliki contoh yang baik di media sosial. Sebab ada orang-orang yang mungkin di luar sana, di pelosok-pelosok desa mana, mereka nggak punya contoh, mereka nggak punya contoh baik di sana. Jadi ketika
mereka punya akses sosial media. Ketika mereka melihat TikTok, yang mereka lihat isinya trennya itu ya tentang menceritakan kisah-kisah negatifnya mereka. Jadi mereka mengikuti tren-tren seperti itu. Masa kita orang-orang yang ingin melakukan atau orang-orang yang ingin berdakwah, kita masa merasa malu atau takut akan stigma negatif, takut dibilang ria, takut dibilang ini. Ya itu masalah hati. Kalian yang tahu. Jangan dengerin orang lain ketika kalian ingin berbagi. Masa kalian kalah dengan mereka yang dengan bangganya untuk menyebarkan kehidupan kemaksiatannya mereka, dengan bangganya mereka sampaikan maksiatnya mereka itu di kontennya mereka demi viewers, demi engagement, demi followers. Padahal ada hal-hal yang bisa kita buat tren yang baik gitu. Ya bisa dapat engagement juga. Contohnya banyak kok. Ya ustadz-ustadz atau pendakwah-pendakwah yang memiliki engagement yang tinggi, followers yang tinggi juga banyak. Gak harus dengan hal-hal dengan konten yang negatif kalian untuk mendapatkan engagement itu. Gimana menurut kalian? Coba tag teman kalian, coba tag teman kalian biar mereka lihat ini. Dan kalau kamu yang setuju, tulis di komen. Ayo viralkan kebaikan. Terutama ini bentar lagi mau bulan Ramadan ya. Jadi jangan malu, mulai dari sekarang. Rekam nih HP nih, kalian pegang, kalian arahkan ke orang lain, kalian kasih, ajak apapun, bebas. Gak harus berupa uang, gak harus berupa ini. Karena kita gak tahu guys, kalau misalkan kalian buat konten seperti ini, ada orang yang lagi tidur, dia merasa mungkin sedang lagi di fase titik terendah, butuh motivasi kalian justru yang bisa membangunkan dia untuk bangkit. Itulah pokoknya. Jadi jangan malu untuk menyebarkan kebaikan, malulah ketika menyebarkan kemaksiatan. Sampai jumpa.